Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azani azakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah dalam majlis ini. Semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita malam ini, kita berbicara tentang syirik kecil. Syirik kecil, di mana perkara ini merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Qal wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yakni riya. Tetapi perlu dipahami, riya ini bukan definisi syirik kecil. Tetapi dia contoh syirik kecil yang banyak menimpa manusia, bukan definisinya. Ya, maka itu malam ini kita harus pahami definisi syirik kecil itu. Sebab nanti ada lapas-lapas syirik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti umpamanya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah mensyirikatkan Allah. Syirik besar, syirik kecil? Gantung jimat, syirik besar, syirik kecil? Ulama kita tak ada katakan syirik besar, tapi syirik kecil. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah mensyirikatkan Allah. Banyak yang ini perlu kita pahami. Jangan nanti asal syirik semuanya syirik besar, akhirnya kita mengkafirkan orang. Kalau kita bicara tentang syirik bukan untuk memusyrikkan orang, itu perlu dipahami itu. Kalau kita bicara bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang. Kita bicara syirik agar kita tak jatuh dalam syirik. Kita bicara bid'ah agar kita tak masuk ke dalam bid'ah, bukan untuk membid'ahkan orang. Kalau kita bicara tentang hukum kufur, pembagian kufur bukan untuk mengkafirkan orang, agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Ibnu Mas'ud, Huzaifah ibnu Yaman menerangkan kepada kita, kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, wa kuntu sa'altuhu anis syarr. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, mukhafan, karena aku takut ayyaqa fihi, aku takut jatuh ke dalamnya. Syirik kecil didefinisikan oleh para ulama adalah ma'ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddis syirkil akbar. Apa yang disebut oleh nas dengan lapas syirik, ya, ma'ata bin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil, tetapi dia belum mencapai tingkatan syirik besar, tuan. Lapasnya syirik, ma'ata bin nusus wa huwa syirkun, disebutkan oleh nas itu syirik, tapi kesyirikannya itu belum mencapai batasan syirik besar. Pertanyaannya, di mana batasan syirik besar, syirik kecil? Karena kalau syirik besar, mati dalam syirik besar, ingat ya, mati dalam syirik besar, tidak diampuni Allah dosa kita. Tapi kalau kita melakukan syirik besar, kemudian kita belajar, lalu kita bertobat, insya Allah diterima Allah tobat kita. Tapi kalau mati, ini yang masalahnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan sesuatu
tapi Allah mengampunkan dosa selain itu. Maksudnya dosa syirik tidak diampunkan Allah kalau orang itu mati dalam syirik. Tapi kalau dia belajar, kemudian dia tahu itu syirik ini, lalu ia tinggalkan, insya Allah diampunkan. Orang musyrik dulu kan buat syirik dia. Begitu dia masuk Islam, dihapuskan. Ya, batasan syirik besar, syirik kecil adalah i'tiqad, keyakinan, bukan amalan, bukan ucapan. Biasanya syirik kecil itu ada dalam ucapan dan perbuatan, tapi tidak di dalam keyakinan. Contoh tadi apa? Gantungkan jimat. Ulama katakan syirik kecil. Dia gantungkan, tapi keyakinannya apa? Apa keyakinannya? Bukan jimat itu, dia tahu ini jimat. Kan Allah juga yang menolong semuanya, Allah juga ini. Kalau sebatas ini keyakinan, maka jimatnya baru sebatas syirik kecil. Tetapi bisa tak masuk dalam keyakinan kalau bukan karena jimat itu, matilah dia, celakalah dia, bergantunglah dia kepada jimat, jatuh dia ke syirik besar tuan. Awalnya cuman, enggak, ini sebab-sebab aja, ini sebenarnya Allah juga. Lama-lama mengantar dia kepada syirik besar. Maka itu definisi lain dari syirik kecil itu, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah, sesuatu yang akan mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Itu jadi juga tuh. Tadi kan cuma gantungkan aja tuh. Akhirnya dia bergantung. Tadi bukan hanya sekedar menggantungkan, tapi sekarang dia sudah tergantung kepada jimatnya. Orang bersumpah dengan selain nama Allah, dikatakan dia telah melakukan syirik, syirik kecil. Kapan? Kalau dia hanya jadikan sandaran sumpah itu bukan karena sesuatu yang lain. Dia bersumpah atas nama si fulan. Kenapa dia bersandarkan sumpahnya dengan nama si fulan? Karena keyakinannya tuh, kalau bersumpah dengan nama si fulan ini, kalau melanggar sumpah kualat kita, jatuh syirik besar tuh. Karena bersumpah mesti dengan nama Allah. Orang sekarang takut tak bersumpah dengan nama Allah? Tak. Sumpah pocong takut tak? Dia lebih takut dengan pocong daripada dengan Allah. Wallah, saya bersumpah. Berani sumpah pocong? Sumpah pocong saya tak berani. Dia takut dengan pocongnya daripada dengan Allah. Dia berbohong, bersumpah dengan Allah, tidak biasa aja bagi mereka. Ini kita lihat. Itu definisi syirik kecil. Kemudian, bagaimanakah kita mengetahui syirik kecil itu? Disebutkan untuk mengetahuinya, pertama dia langsung disebut oleh nas bahwa itu syirik, bahwa itu syirik kecil. Seperti disebutkan tadi, apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Nas langsung menyebut bahwa riya itu adalah syirik kecil. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Dalam asar-asar sahabat disebutkan, inna tiwalata, ya, at-tiyaratu syirkun. Kata sahabat, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu, anggapan sial itu bagian daripada syirik. Banyak tak kita menganggap sial? Saya pernah di SMS, Ustadz, hari ini saya ditimpa cicak jatuh, Ustadz. Tanda apa? Saya jawab, itu tanda antum kena timpa cicak. Oh, bukan itu maksud saya, Ustadz. Kalau begitu antum lihat saja.
Kalau cicak betina berarti dia jatuh cinta pada antum. Kau cicak jantan, dia marah antum menggoda cicak betina. Apa pasal sampai cicak-cicak pun dia ketakutan? Anggapan sial. Banyak tak kalau kita pergi pasar, sering kan kalau ke pasar itu orang bilang apa? Entah di Jakarta, baru laku apa jawabnya, ambil uang, penglaris. Ya kan? Kalau di Riau dak, ya pecah telur. Jadi yang anehnya kita beli sayur yang pecah telur, yang jual telur berapa banyak telurnya sudah pecah, tapi tak ada laku-laku. Anggapan sial. Ya, inna ruqa wa tama'in wa tiwalata syirkun, kata sahabat. Ya, asa. Inna tiwalata mantra, inna ruqa jampi ruqyah yang tidak dari nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Al-Qur'an atau dengan kata-kata tertentu, ya. Wa tama'im, jimat. Wa tiwalata, mantra pengasih. Kalau ruqa itu umum, mantranya secara umum. Kalau tiwala itu mantra pengasih khusus. Kan banyak nih mantra-mantra pengasih. Kalau kita lihat di koran-koran, ya, supaya suami tidak selingkuh, pakai ilmu anti selingkuh. Supaya suami tunduk, pakai ilmu untuk menundukkan suami. Supaya tarik, pakai ilmu pemanis. Macam-macam. Yang anehnya itu kadang-kadang dari Quran. Ini doa Nabi Yusuf, amalkan supaya orang memandang kita manis seperti memandang Nabi Yusuf. Ya akhi, Nabi Yusuf tuh ganteng, kita ini gantung. Bagaimana antum pakai doa-doa itu? Ya? Banyak. Nanti kita bahas lebih luas itu. Nah, yang ketiga, kita mengetahuinya umumnya di dalam bahasa Arab ada dua, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim yang ma'rifah itu, yang dikenal itu dengan memakai alif lam. Secara ringkasnya begini, kalau kita katakan ja'a rajulun, berbeda maknanya dengan ja'a rajulu. Kalau kita ngomong ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, siapa dia? Pokoknya laki-laki, saya tak kenal. Tapi kalau kita ngomong ja'a rajulu, telah datang seorang laki-laki, laki-laki itu saya kenal tuh. Itu bahasa Arab tuh. Berbeda Arab Melayu, Pak. Itu Arab-Arab. Ya. Nah, lapas syirik itu apabila di lapasnya itu berlapas asyirku, itu biasanya syirik besar tuh. Tapi kalau syirkun, syirik kecil tuh. Lihat itu lapasnya. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Innar ruqa wat tama'in wa tiwalata syirkun. Syirik kecil tuh. Itu cara kita mengetahuinya tuh. Lihat lapasnya. Ya. Innahu may yusyrik billah. Siapa yang menserikatkan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggalnya neraka kekal. Kalau syirik besar, semua amalan kita hapus. Kalau syirik kecil, apa yang dimasuki oleh syirik kecil itulah yang hapus. Umpamanya selama ini kita amalan ikhlas pada Allah, tak ada kesyirikan. Tapi suatu masa ada amalan kita itu memang agak riak. Amalan yang itulah yang hapus. Amalan yang lain tidak hapus. Tetapi walaupun itu syirik kecil, dosanya tetap besar. Ini definisi syirik dan cara mengenal syirik kecil. Lalu bagaimana contoh-contohnya? Nah, contoh yang pertama tadi adalah ar-riya. Riya beramal yang ingin diperlihatkan dengan manusia.
Beramal ingin diperlihatkan manusia. Termasuk juga, atau bahasa umumnya begini, beramal ingin diketahui oleh manusia. Bisa saja dia diperlihatkan, bisa saja dalam wujud amalan nyata, bisa saja dalam wujud bacaan. Umpamanya begini, dia baca Quran dengan upaya macam-macam lah. Riya atau sum'ah? Sum'ah, amalan yang sum'ah? Diperdengarkan, maksudnya sebenarnya bukan diperdengarkan, yang diceritakan. Karena kalau orang ngajinya bukan main ya, dengan lagu-lagunya mantap-mantap, tapi tujuan ingin dipuji orang, itu bukan sum'ah, namanya itu riya. Yang sum'ah itu amalan sembunyi. Sembunyi ini amalannya. Tak ada orang tahu kita ini sholat malam, tak ada yang tahu. Lalu sampai di kantor ngantuk. Ditanya teman, ngapa? Ngantuk. Tak ada. Ngapa? Rahasia nih ya. Apa? Sholat malam. Ah, itu dia. Kan orang tak tahu ente sholat malam. Ente ceritakan sholat malam. Berapa rakaat sampai ngantuk? 2 rakaat. Sebab 2 jam itu nonton sepak bola masalahnya. Tapi kalau guru bercerita kepada anak muridnya, amalannya dengan maksud mengajarkan itu tidak termasuk sum'ah. Kalau murid juga bertanya kepada gurunya, menceritakan amalannya untuk minta nasihat, bukan juga sum'ah. Tetapi kita cerita pada guru dengan maksud besok supaya kalau ustadz ini cerita, contohnya saya. Jadi sum'ah. Ustadz saya begini-begini, besok ustadznya cerita. Ada orang amalannya begini-gini, berbunga hati kita. Yang dimaksudkan ustadz itu sebenarnya saya tuh sebenarnya. Itu bagian sum'ah tuh. Kata Rasulullah, man ra'a ra'allahu yawmal qiyamah, man samma Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa beramal riya, Allah akan riya kepadanya pada hari kiamat. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan sum'ah kepadanya pada hari kiamat. Bagaimana riya dan sum'ah Allah? Bukankah orang beramal riya menampakkan kebaikannya, menyembunyikan keburukan? Riyanya Allah besok di hari kiamat apa? Allah tampakkan keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Hati-hati kita. Riya sangat bahaya. Riya bisa masuk kepada ustadz, ya, bukan ustadz, siapapun bisa masuk, pejabat, tidak pejabat, semuanya akan dimasuki oleh sifat riya. Kenapa riya itu bisa muncul? Pertama, orang yang haus dengan pujian, itu muncul riya tuh. Haus dia dengan pujian orang. Dia ingin dipuji, dia ingin sanjungan, dia apa, lalu dia mengeluarkan semuanya agar orang tahu ente siapa saya. Mantap saya nih. Keluar. Maka itu hati-hati dengan pujian. Jangan suka memuji orang kalau kita tidak kenal dengan dia. Kalau sahabat dulu ditanya si anu itu baik, ditanya, engkau pernah sapar kepadanya bersama dia? Sebab orang itu dalam sapar itu akan nampak sifat aslinya itu. Pernah tak engkau sapar bersamanya? Berapa lama engkau mengenalnya? Orang kalau dalam sapar itu nampak watak aslinya itu. Jadi tak bisa, oh itu baik, ini baik, jangan dulu. Nah, orang yang haus pujian, ya, itu akan mudah riya. Yang kedua, orang yang tidak zuhud kepada milik orang lain. Dia ingin juga apa yang ada orang lain itu ada pada dia. Kalau ini masuk ke jiwa ustadz-ustadz, bahaya tuh. Saya baru datang ke Jakarta. Saya tanya, ustadz di sini mana? Ada ustadz biasa ngaji sini. Banyak ada jemaah? Banyak. Lalu saya berpikir, bagaimana jemaah ini pindah sama saya? Sehingga tak ngaji lagi dengan ustadz itu.
Akhirnya saya keluarkan ini. Wah, sampai orang kata, oh. Sebenarnya yang saya lakukan adalah riya. Hanya ingin menarik jemaah supaya kepada saya efeknya timbul apa? Sombong. Bagaimana ini? Oh, itu ustaz bodoh, itu tolol, itu ini. Semuanya keluar. Kenapa? Ingin menarik orang kepada dirinya. Tugas kita menyampaikan. Bukan menarik orang. Bukan cari jemaah. Dalam dakwah bukan cari jemaah. Sampaikan, orang dengar, alhamdulillah. Orang tak dengar kita sudah nyampaikan. Ada masalah. Tapi kalau sudah punya sikap ingin narik jemaah, itu yang terjadi tuh. Dia kerahkan semua kemampuannya agar orang tahu bahwa dia lebih dari si fulan. Itu bahaya tuh. Cara mengatasinya dari riya ini banyak menyembunyikan amal. Terutama amalan-amalan sunnah. Jangan banyak nampak-nampakkan. Kalau amalan wajib sudah jelas tuh, nampak tak masalah. Ya solat sunnah, solat wajib tak mungkin pula tak dinampakkan kita solat di masjid. Kalau tak nampak pula kita orang solat di masjid, tak solat di masjid namanya. Tapi amalan sunnah banyak disembunyikan. Maka itu ulama kita dulu banyak kadang-kadang ada yang baca Quran. Tapi karena dia takut diketahui orang, kalau ada orang ditutupnya. Ada yang menangis tengah malam, bangun malam, menangis. Istrinya sendiri tak tahu dia sering menangis tengah malam. Karena kalau dia bangun pagi, tak ada bekas-bekas dia seperti orang menangis. Banyak. Infak kita, sedekah kita, banyak sembunyikan. Ya. Tapi hati-hati juga. Kadang-kadang setan itu pintar. Amalan yang tidak riya, dibayangkannya kepada kita jadi riya, akhirnya kita tinggalkan amalan itu. Contoh, kita ini kan sebenarnya jarang sholat sunnah. Satu ketika kita berjalan sama rombongan, ternyata rombongan itu ada bos. Dan kita lihat bos kita ini rajin sholat sunnah, rajin. Ada pula bawahan di bawah kita lagi, rajin juga sholat sunnah, apa semuanya. Akhirnya kita pun ingin sholat sunat. Baru ingin sholat sunat, apa kata setan dalam bisikan hati kita? Riya, biasa tak pernah sholat sunat, sekarang sholat sunnah. Lalu kita berhenti tak mengerjakan sholat itu. Kalau ditanya, ngapa kamu tak jadi sholat? Takut riya, ini jadi riyanya. Itu yang riya tuh. Karena boleh jadi kita itu baru muncul bangkit amalan setelah melihat motivasi. Bukankah Allah katakan uswatun hasanah? Contoh dan suri tauladan. Orang yang sudah tahu, yang sudah paham yang ini, tapi belum beramal, dia perlu contoh suri tauladan. Dia nampak semangat, itu bukan riya. Tapi sering dah iblis bayangkan itu riya. Banyak akhirnya kita tak sholat dah. Karena takut riya. Tapi kadang-kadang amalan itu memang riya. Tapi dibayangkan iblis tidak riya. Nah, hebat iblis tuh, lama dia hidup pak. Sebelum Nabi Adam saja dia sudah tahu. Contohnya pak. Contohnya gini. Biasanya kan kita kalau masjid cari dana, kan ada yang nunjuk tangan itu. Saya 10 juta. Siapa nama bapak? Hamba Allah. Kenapa kita sebut nama kita hamba Allah? Karena kita tak mau disebut orang yang riya. Persoalannya, orang kampung itu tahu tak nama kita? Tahu. Kenapa antum berubah nama antum jadi hamba Allah? Antum sudah angkat tangan? Itulah riyanya tuh. Antum tak mau disebut orang riya, antum robah nama hamba Allah. Kalau panitia itu agak nakal sedikit, siapa nama bapak? Hamba Allah. Lah berubah nama bapak. Kenapa tak akikah kemarin pak? Kata dia. Karena tak salah kita menyebut nama kita. Tidak ada salah. Cuma jaga hati, jangan bangga dengan pujian orang. Saya, orang kampung sudah tahu nama kita, Ahmad.
Jangan rubah. Kalau ingin atas nama hamba Allah, masukkan dalam amplop ini ada infak hamba Allah. Berapa saya tak tahu, antum hitung sendirilah. Ini amplopnya. Tapi ini kita sudah tunjuk tangan. Saya, suami istri. Siapa nama? Hamba Allah. Tuh, jebakannya. Tak salah kita menyebut nama kita, tak salah Pak. Tapi jaga hati kita Tuh. Kalau nanti ada orang yang mengikut jejak kita berinfak, gara-gara orang itu pun tahu juga kehidupan kita, tapi infak kita besar, lalu orang itu ikut berinfak, kita dapat pahala karena orang ikut jejak kita Tuh. Tak masalah Tuh. Cuman nak jaga itu tuh ialah yang susah. Untung saya mulai dulu. Dah tuh. Dihapusnya tuh. Ini masalah riak yang sering muncul. Ya, kadang-kadang dia muncul di tengah amalan. Solat tadi sebenarnya sudah baik, tapi di tengah jalan muncul riaknya. Kalau dia banyak, ya, lalu dia menghapus, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke ikhlasan. Ya, kadang-kadang ada antara riak dengan tidak riak. Ini disebut dengan syirik khafi. Kalau disebut riak, tidak, tapi kalau dilihat-lihat kayak riak. Apa itu? Contoh, kita sholat. Biasanya orang kan kalau sholat di rumah, kan sembarangan aja tuh sholatnya tuh. Gitu aja, tangan pun tak ada baik-baik gitu. Begitu dengar assalamualaikum, tuh berubah. Tadi sholatnya biasa aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam orang nak mati saja dia sholat. Atau salah paham enggak? Ada pepatah mengatakan, beramallah kalian untuk dunia kalian seolah-olah hidup 1000 tahun. Beramal untuk akhirat seolah-olah mati besok pagi. Sehingga dia kalau nak solat tu macam orang nak mati saja dia. Salah paham dia. Ya. Tapi begitu disebut assalamualaikum, dia tak maksud riak, tapi refleks geraknya itu syirik khafi tu. Itu syirik khafi tu. Refleks, memperbaiki, menghiasi amalan secara refleks, bagian syirik khafi itu. Kita harus bersihkan. Kalau kita murni tetap dari awal kita sudah baik, sudah ini tak ada pengaruh, ada orang salam tak salam, dia tetap saja begitu. Tapi kenapa yang sering terjadi? Tak ada orang, dia cuek aja, biasa aja dia sholat. Tapi begitu ada orang mulai, itu gunanya ilmu. Itu gunanya kita belajar. Ya. Itu diajar kafaratnya oleh Rasulullah dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wastaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Semoga dengan baca ini pada ayat akhir atau apa, kita diampuni Allah atas dosa yang tidak kita ketahui yang seperti itu. Ini riaknya. Ya. Itu bagian-bagian dari riak. Jauhkan diri dari sebabnya, hindarkan diri dari pujian semua orang. Dengan apa? Dengan banyak menyembunyikan amalan. Sembunyikan amalan, terutama amalan-amalan sunnah. Banyak kita sembunyikan, tak perlu kita cerita sama orang. Kadang-kadang sebagian orang jadi aneh pula ya. Apa? Dia suka nengok temannya, saya tak pernah lihat kamu sholat sunnah. Ngapain antum mengurus sholat sunnah orang? Memangnya orang sholat sunnah harus lapor sama antum semua? Hari ini saya sholat sunnah ya, laporan? Nggak perlu laporan orang. Sholat sunnah, sembunyi malam, orang tak tahu. Semakin banyak rahasia kita dengan Allah, maka semakin kuatlah pengabulan doa. Jadi semakin banyak rahasia dengan Allah. Pada masa Abdullah bin Mubarak ada seseorang, terjadi musim paceklik, hujan tak turun, lalu sholat istisqa, minta hujan, ternyata belum turun. Tiba-tiba Imam Abdullah bin Mubarak melihat seorang kulit hitam. Dia menadahkan tangannya, lalu dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah nama Allah, ya Allah, hamba-Mu telah minta kepadamu namun engkau belum
menurunkan hujan. Aku bersumpah dengan namamu ya Allah, turunkanlah hujan. Belum selesai doanya, hujan turun. Abdullah Mubarak melihat ini siapa orang. Lalu dia cari tahu, ternyata orang ini hanyalah seorang budak. Lalu beliau beli, ditebus, sudah tu beliau bebaskan. Lalu orang ini, budak ini yang sudah dibebaskan itu berkata kepada Imam Abdullah Mubarak, wahai Tuan, kenapa Tuan membeliku, kemudian membebaskanku? Apakah karena Tuan telah mengetahui kedudukanku di sisi Allah? Imam Abdullah Mubarak katakan, iya. Kalau begitu sekarang aku tidak membutuhkan lagi dunia ini. Lalu dia berdoa agar Allah mewafatkannya. Tidak berapa lama dia pun wafat. Kalau mengingat itu Imam Abdullah Mubarak selalu menangis. Kita kalau punya doa makbul, kira-kira apa yang kita lakukan? Iklan. Siapa yang mau saya doakan? Sekian, sini saya doakan bayar. Ulama dulu doanya makbul dia ketakutan. Takut dia dikenal orang. Lari dia. Ada sebagian lain kalau malam dia berdoa, diketahui oleh seorang sahabat, diikuti, ternyata di rumahnya ketahuan, besok ditadangi, kamu semalam yang berdoa begini, besok dicari lagi, sudah pindah dari rumahnya. Kenapa? Dia tidak mau diketahui orang. Kalau kita sekarang punya doa yang makbul, wah harganya mahal Pak. Mau saya doakan? Mau sukses? Saya doakan. Mau cepat sukses? Bayarnya sekian. Lihat. Ulama dulu tidak tahu, dia sembunyikan. Karena dia sangat takut amalannya. Imam Abdullah Mubarak menyembunyikan dirinya. Ketika perang terjadi, orang-orang Nasrani sudah berlawanan, adu, pegulat Muslim dengan orang-orang kafir. Kalah 5 pegulat Muslim. Ini orang kafir sesumbar begini, tiba-tiba datang seseorang dengan menutup wajahnya, lalu dia melawan ini orang kafir dan kalah pegulat itu. Datang lagi yang lebih kuat, kalah juga, sampai 5 orang kafir kalah dan tidak ada yang berani lagi menantangnya. Tapi orang tak tahu siapa dia. Tiba-tiba datang seseorang, secara lengah dibukanya lah topeng itu, sebo itu, ternyata dia adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau marah sejadi-jadinya, engkau telah membuka auratku. Dia lari naik kuda dan dia pergi tinggalkan itu. Kalau kita, dari atau tidak, dikenal orang. Kalau tak dikenal rasanya kurang sreg. Lihat itu. Sembunyikan. Begitu mereka menjaga amalan mereka, menyembunyikan amalan mereka agar tidak terjadi riya, karena harapan amalan diterima itu sangat besar. Ini perhatikan ikhwan, ini pelajaran bagi kita. Ulama-ulama kita dulu seperti dulu, sangat takut amalannya tak diterima. Maka itu mereka menjaganya. Yang kedua contoh adalah sum'ah. Apa sum'ah tadi? Menceritakan amalan yang tidak diketahui oleh orang dengan maksud agar dipuji orang. Ya, kita jaga diri kita. Jangan banyak menceritakan amalan kita. Orang belajar, ada yang belajar kepada Imam Ahmad. Hampir 50 tahun belajar dengan Imam Ahmad, tidak pernah mencatat. Apa yang dia cari dari Imam Ahmad? Dia ingin melihat akhlaknya Imam Ahmad. Ternyata selama sekian tahun dia belajar, 40 atau 50 tahun dia belajar dengan Imam Ahmad, tidak pernah sekalipun Imam Ahmad menceritakan amalannya, memuji dirinya. Bayangkan tuh. Bahkan suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad berkata, wahai Imam, wahai Abu Abdullah, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu atas jasamu pada Islam. Siapa yang tak tahu jasa Imam Ahmad? Beliau hidup di 3 masa khalifah.
yang berpaham Mu'tazilah sampai akhirnya kembali pemahaman Ahlu Sunnah. Bagaimana perjuangannya di penjara sehingga beliau disebut sebagai imamnya Ahlu Sunnah. Karena perjuangannya demikian. Terjadi fitnah. Tetapi ketika orang mengatakan, wahai imam, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak padamu atas jasamu pada Islam, Imam Ahmad langsung marah. Ada apa engkau? Apa yang telah merasuki dirimu? Mengapa engkau berani mengatakan begitu? Seharusnya yang engkau katakan, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak pada Islam atas jasanya padaku. Kita terbalik. Itu masjid kalau tak dulu saya bangun, saya kan peletak batu pertama. Walaupun batu kerikil, yang paling penting batu pertama sekaligus batu terakhir. Tak ada lagi batu-batu. Kita. Nah. Sembunyikan. Allah sudah mencatat amalan kita. Allah sudah catat dan itu yang kita inginkan. Terus mengalir. Kebaikan itu mengalir kepada diri kita. Nah, setan menggoda kita. Setan menggoda kita. Kalau itu hanya untuk sebuah motivasi seperti saya katakan tadi, tak masalah. Ada orang beramal lalu ceritakan, ya, maksudnya bukan ingin dipuji, maksudnya ini supaya juga jadi motivasi yang lain, ini bukan, bisa dicerita sama gurunya, Ustadz saya ini rajin sholat malam Ustadz, tapi kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang lebih banyak tak sholatnya Ustadz. Berapa kali antum sholat malam dalam sebulan? Kalau sebulan belum tentulah Ustadz, dalam setahun adalah sekali Ustadz gitu nih. Tapi rajin sholat malam gitu kan. Yang satu lagi saya juga termasuk rajin Pak Ustadz. Berapa banyak? Kalau sholat malam saya tak bisa dihitung lagi Ustadz. Kenapa? Saya tak pernah sholat malam Pak, jadi susah ngitungnya. Artinya kalau cerita hanya untuk membangkitkan ini tak masalah. Minta nasihat kepada gurunya tak masalah. Yang masalah itu hanya ingin dipuji. Ini contoh kedua. Contoh ketiganya, yang dimasukkan syirik kecil itu lagi adalah at-tiarah. Apa itu? Anggapan-anggapan sial. Tiarah itu anggapan sial berasal dari kata-kata tatayur. Tatayyarna bikum. Ya, kami ini sial gara-gara kalian. Nah, ini bagian dari syirik. Selalu orang beranggapan sial. Ya. Kalau dia disebut tatayur itu orang Arab dulu, orang kufar dulu Quraisy, kalau dia mau melakukan safar, ya, dia melihara burung. Kalau dia melakukan safar, dia kejut burung itu. Dia lihat burung itu terbang ke kiri atau ke kanan. Kalau burung itu geraknya terbang ke kanan, berarti perjalanan selamat. Tapi kalau gerbangnya ke kiri, tidak boleh berjalan. Anda akan menganggap mengalami kesialan. Maka hari ini banyak kita dapatkan orang-orang anggapan sial. Pak, kalau Bapak masuk hotel, naik lift, coba tengok nomornya tuh, angkanya tuh. Kalau 1, 2, 3, 5, ya, biasanya yang punya itu orang Cina tuh. Angka 4-nya tak ada Pak. Sebab 4 bahasa Cinanya apa? Si. Si itu artinya mati. Maka itu mereka tak mau buat angka 4. Berarti itu Cina punya tuh. Anggapan sial. Itu terjadi. Dan kalangan kaum muslimin juga terjadi seperti itu. Kalau ada burung gagak terbang melintas rumah, tanda apa tuh? Tanda ada yang akan mati. Kalau gitu kita tembak aja burung gagak, tak ada lagi orang mati. Nampak burung gagak, tembak, mati semua burung gagak, aman, kita tak ada yang mati lagi. Anggapan sial. Ada yang lain lagi salah dengar. Orang mati di langkah kucing hidup. Orang mati di langkah kucing hidup, kata dia. Ha? Akhirnya begitu ada orang mati, dia dengar suara kucing, dia jaga kucing. Padahal kalimat itu betul. Orang mati di langkah kucing hidup. Kucing mati tak bisa melangkah orang mati. Kucing hidup yang melangkah orang mati.
Kalau orang mati dilangkahi kucing bisa hidup, bukankah kita ingin nih anak kita baru meninggal dia? Ya? Bukankah orang mati dilangkah kucing hidup, ambil kucing langkahi aja dulu biar dia hidup lagi? Tidak ada. Karena salah paham, hurapat muncul, semua ini muncul. Manusia ini lebih takut kepada yang mati daripada yang hidup. Dulu preman itu teman akrabnya. Di mana-mana dia pergi dengan preman. Iya. Oh, ya, waktu sholat. Apakah setelah ini dilanjut lagi atau tidak? Ya, kalau lanjut kita sudahi dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Baik, kita lanjutkan tadi bahwasanya salah satu contoh yang lain adalah at-tiara. Bahwa at-tiara anggapan sial berasalkan dari ramalan-ramalan. Jadi tadi orang Arab biasa pakai apa? Lihat burung, ada sialnya, ada apanya. Orang kita macam-macam. Setiap daerah punya hari sial masing-masing. Kalau kita kumpulkan daftar hari sial, maka semua kita tak bisa bergerak karena setiap hari itu ada sialnya. Ini yang sering masalah. Bagian harus diyakini tak ada yang sial, tak ada yang ini. Ya. Sebagian kadang-kadang hari sialnya itu hari Rabu, kadang-kadang ada hari Kamis, hari Jumat. Tiap daerah itu berbeda hari sialnya itu. Sampai suatu ketika saya pergi sampaikan begitu, apa yang terjadi? Tunggu dulu, kita mau pergi melamar, kita hitung hari. Apa cara menghitungnya? Allah Jibril Muhammad, Allah Jibril Muhammad. Jadi pas waktu itu dia hitung berarti Senin, Selasa, Rabu. Allah hari Selasa ini hari Jibril. Jibril berhasil menyampaikan risalah kepada Rasulullah. Berarti perjalanan kita hari ini berhasil. Saya bilang, oh tunggu dulu Pak. Kenapa? Saya punya juga hitungan. Bagaimana hitungannya Ustaz? Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun, Haman, Qarun. Tak ada hitungan hari itu kata dia. Kalau tadi ada hitungan tentu ada juga hari hitungan ini. Anggapan sial. Ini siapa punya? Ada bunyi MP3-nya. MP3-nya bunyi nampaknya. Berulang. Tuh. Baik. Jadi at-tiaratu sirkun. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan itu lagi kecuali kita optimis. Tafa'ul namanya. Optimis kita. Masih bunyi. Apa pasal? Iya. Ya. Baik. Tafaul apa itu? Optimis. Ya. Tentang segala sesuatu yang kita lakukan itu. Kalau ada anggapan-anggapan sial itu yang menyebabkan kita tidak berjalan atau siriknya tuh. Jangan berangkat hari ini. Apa tandanya? Mata berkedip-kedip sedikit sebelah kiri. Itu tanda akan sial di jalan, jangan berangkat. Ada perasaan kita seperti itu, lawan dengan tawakal kepada Allah. Kalau kita ikuti, jatuhlah kita kepada syirik kecil tadi itu. Lawan. Di negeri Arab itu dulu ada mereka pantang berangkat hari Sabtu, Pak. Ada ulama, dia bilang tidak ada hari sial. Dia berangkat hari Sabtu, baru sampai separuh perjalanan dia jatuh. Apa kata orang kampung? Itulah, sudah dilarang berangkat hari Sabtu, masih juga berangkat hari Sabtu. Pulang lagi. Besok Sabtu depan dia berangkat lagi. Jatuh lagi. Sampai beberapa kali, namun dia tetap berangkat terus. Akhirnya, sampai beberapa waktu dia pergi, tak ada lagi jatuh. Ternyata itulah pekerjaan syaitan. Kali pertama dia buat jatuh, kali dua dia buat jatuh, sehingga menanamkan keyakinan orang
bahwa ini memang hari sial. Sama kita juga Pak, nabrak kucing. Orang kalau nabrak orang, berani tak turun? Ini motor nabrak orang, berani tak dia turun? Naik mobil, nabrak orang, berani tak dia turun? Tidak ada yang berani Pak. Langsung lari. Tapi coba nabrak kucing. Baju baru pun dibuka dia itu. Dibungkus kucing itu, dibawa kemana-mana. Saya pernah pergi ke Jambi. Kita naik travel. Kadar Allah penumpang tak ada kecuali saya. Berhenti di tengah jalan, ini supir. Sampai di Pekanbaru pagi, dia bilang, Pak Ustadz, ada cangkul tak? Untuk apa saya bilang? Ada kucing mati tadi Ustadz, kata dia. Di Jambi kucing itu mati, dikubumikan dia di ini. Bagaimana keluarga kucing itu kalau nak mencari, nak nguburkan kucing? Ha? Itu dia. Anggapan sial. Maka optimis kita. Orang Islam itu optimis di jalannya. Ini anggap jalan sajalah. Oh kalau kejadian itu ujian bagi kita. Sampai kita yakin nanti hilang tuh. Tapi kita kan kadang-kadang tak mau. Takutnya lebih kuat. Jangan lewat di situ. Nanti ditegur kamu. Apa? Ditegur penunggu. Itu dia. Kita percaya pada dukun paranormal. Ini tiara. Yang berikutnya lagi contoh adalah tamaim atau jimat. Saya bahasa ringkas sajalah saya buat jimat itu. Jimat itu kartu anggota jin, Mbak. Jimat itu kartu anggota jin. Kalau kita makai jimat di satu tempat, ngambil tabatuan guru di Jawa, ngambil ilmu kebal. Ya. Umpamanya Bapak pergi satu tempat daerah, ngambil ilmu kebal di daerah itu. Lalu tuan guru kasih jimat. Kira-kira kebal tak Bapak kalau sampai ke Sumatera? Ada orang nuntut ilmu kebal, ini ilmu tidak boleh nyeberang laut. Kenapa? Jin-jin di situ dengan jin Sumatera kartunya beda, Pak. Selagi kita jumpa jin yang kartunya sama, jinnya itu akan melindungi kawannya. Tengok tuh kawan kita nak diganggu, lindungi sikit, kata dia. Begitu sampai ke Sumatera, itu ada juga pakai kartu. Tengok dulu kartunya merek apa? Oh bukan, oh itu bukan. Mati. Itu pantang. Kecuali kartu kita anggota jin ifrit. Ya. Dulu ada dari luar mau datang ke Indonesia. Presiden. Semua tukang santet Indonesia berkoar-koar. Ya. Ki inilah, ki itulah, macam-macam ki lah. Ha? Mau menyantet tak mempan. Yang datang jin ifrit, mana bisa dilawan dengan jin-jin biasa. Mengutus jin, kata jin yang lain, jangan bos lagi datang tuh, kata dia. Tak bisa disantet-santet. Pak, kalau orang bisa nyantet-nyantet, kita perang tak payah pakai senjata lagi, Pak. Ambil aja foto tentara tuh, santet semuanya, potong kepalanya. Jangan yakin seperti itu. Sebuah permainan syaitan. Sama orang permainan hipnotis. Permainan syaitan. Kalau ia betul begitu, tak guna itu polisi sibuk-sibuk apa? Mengerahkan untuk mengamankan demon. Suruh aja tukang hipnotis tuh tidur semua. Serahkan semua senjata kalian, dompet kalian serahkan juga semuanya. Sekarang bangun, anggap seperti kalian tidak mengalami apa-apa dan senyum semuanya. Pulang, bangun, coba. Begitu ada, jinnya ikut lari juga, Pak. Tak mempan lagi. Oh rame, kata dia. Bukan lawan saya. Salahnya. Jadi jimat kartu anggota jin, saya bilang. Jangan suka pakai jimat. Kadang-kadang jimat macam-macam. Ada orang pakai jimat. Ya, anak-anak kadang-kadang yang sering dipakai itu. Baru pakai jimat. Belum pakai jimat, anaknya nangis-nangis terus. Datang ke dukun. Kata dukun, ini keberatan nama nih. Dari mana Pak dukun keberatan nama? Namanya apa? Tonase, Pak. Oh tonase, ya berat tuh. Ganti aja miligram biar agak ringan sedikit. Hah? Lalu dikasih jimat gantungan di sini.
Semenjak itu anak tak pernah nangis lagi. Iya, dia sudah dapat mainan. Tentu tak nangis lagi. Tak ada guna jantung. Ada orang jimat pakai cincin. Betul. Pak, orang pakai jimat kebal. Sekebal apapun, tak ada yang kebal dari malaikat maut. Dia tidak mati, itu karena ajalnya belum sampai. Kalau ajalnya sampai, Pak, tak nunggu ditembak, mati dia tuh. Ada orang yang kebal di dunia ini tak mati-mati? Donald Bebek saja lebih kebal lagi, Pak, mati dia. Tak ada saktinya seperti Donald Bebek, ha? Tak ada guna. Kenapa? Dia tidak mati lantaran ajalnya belum sampai. Jadi untuk tembak-tembak tak mempan ini tak masalah. Nunggu aja malaikat maut cabutnya itu. Mati dia tuh. Maka itu jimat enggak. Man ta'allaka tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Kalau jimat itu hanya dijadikan sebagai sebab, syirik kecil dia. Tapi kalau dia sudah bergantung kepada jimat itu, syirik besar tuh jadinya tuh. Banyak orang kini gantungkan jimat. Makai cincin tak masalah, Pak. Tak ada orang larang makai cincin. Tapi iktikad di balik cincin tuh itu yang jangan dipakai. Ini semenjak saya makai cincin kecubung ini agak manis dipandang orang sikit. Kecubung? Bapak pakai cincin apa? Saya kecubung karang. Apa kecubung karang? Itu batu cincin untuk para nelayan. Jadi kalau tenggelam tinggal bergantung aja pada karang. Kalau yang botak-botak pakai kecubung rambut. Kan banyak kecubung. Yang ahli batu tahu tuh. Ya? Batu segala macam-macam batu. Cuman satu batu yang tak pernah dia cari, batu nisan. Pak, kalau ada yang bisa ngasah batu nisan sampai kecil, kemudian keluar nama kita tanggal sekian bulan sekian mati kita. Belilah tuh cepat-cepat. Jangan pula dikatakan, wah Ustaz nih, semua dilarang itu dilarang. Itu kejadian, Pak. Saya pergi satu daerah, saya bicara cincin, yang dilarang itu bukan pakai cincin. Sekali dia ngomong, apa haramnya? Di mana larang? Lah saya bilang, saya tak mengharamkan. Tapi jangan dipakai dengan i'tikad. Antum mau pakai batu cincin sebesar batu kepala pun pakailah di situ. Tapi i'tikadnya itu yang masalah. Semenjak saya pakai ini, cincin ini bawa berkah. Penjual cincin pun ini, Pak. Ini kalau bapak ini tapak tangannya begini, ini pakainya zamrud ini. Kalau pakai batu permata sembarangan tak mempan nih. Tak cocok dengan usaha dagangnya. Untuk dagang laris, ini Pak pakai batu cincin. Kalau dia dengan batu cincin dagangannya laris, dia tak jual batu cincin, Pak, yakinlah. Itu buktinya. Kalau nak beli aja batu cincin sudah, daripada bingung-bingung kita. Ternyata hari kini orang mulai tak menghargai lagi batu cincin. Sama aja dengan ibu-ibu dulu bunga gelombang cinta. Oh, waktu musim gelombang cinta tuh ibu-ibu semuanya nak nanam bunga gelombang cinta. Begitu datang gelombang tsunami, hilang semua nah. Perhatikan. Jadi jimat enggak ada. Kadang-kadang ada orang pakai jimat di mobil. Ada pakai, kadang-kadang dukun tuh penjual obat pintar, Pak. Ini saya ambil dari tanah ini. Ini botol kalau diletakkan di 4 sudut rumah, insya Allah maling tak akan masuk ke dalamnya. Ke dalamnya mana? Ke dalam botol. Dalam rumah kita maling masuk. Tapi kita lah terpengaruh oleh pikiran itu. Wah, beli juga tuh. Bayangkan, kadang orang mandikan keris 7 dengan air 7 sumur, dengan kembang 7 rupa. Dia saja tak pernah mandi-mandi. Kerislah dimandikan dia. Kalau ia pandai, suruhlah keris itu mandi sendiri. Kasih kembang, pilih dia kembang sendiri kalau ia pandai. Tak ada guna jimat menjimat itu. Tengok lambang-lambang jimat tuh beda-beda itu. Itu kode, Pak. Kode. Jimatnya macam-macam. Ya, itu tadi. Jadi jimat, singkirkan. Di rumah kita ada jimat. Jimat itulah tempat sembunyinya jin. Kalau orang pakai jimat, dia ingin diruqyah, dia tidak akan bisa diruqyah. Kenapa? Karena jin itu akan lari ke jimatnya.
Maka kalau ingin meruqyah orang, ambil semua jimat-jimat atau foto-foto apa, dibakar, dibuang, ruqyah dia. Tapi kalau masih pakai jimat, yakinlah takkan bisa. Kenapa? Karena ada tempat sembunyinya ke jimat. Itu dia. Maka tak guna kita pakai jimat-jimat apa ini. Nah, ada yakin aja kepada Allah. Yang kita takutkan kita mati dalam maksiat. Sebab jimat tak pakai jimat, kalau ajal datang kita mati, Pak. Soalnya kita mati dalam keadaan beriman atau tidak, itu persoalan bagi kita, tuan. Yang berikutnya contoh tadi, selain jimat tadi, selain dari tiarah tadi, mantra. Jampi-jampi. Kalau dalam Melayu banyak Pak jampi. Ya? Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Rabbi kun kata Jibril, berkat aku dipakai kata sumbang, anak di dalam tertunduk kasih bercinta sayang. Puah! Jadi mantranya Pak, itu luarnya, yang dalamnya tak saya baca. Kalau itu dibaca bahaya nanti kan. Itu yang jelas-jelasnya aja. Nanti pakai berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dia tuh. Ilmunya tuh. Ilmu pembungkam namanya itu Pak. Hah? Ilmu pengasih lain lagi, dari Quran lain lagi. Yang dukun pakai dari Quran. Zuina linnasi hubus syahab minan nisa wal banin wal qanatir mukantara. Ambil bedak, letak di tangan, usap di sini, berbedaklah. Wah. Nurullah Nur Muhammad, Nur baginda Rasulullah. Ah, tu cahaya wajah tu namanya Pak. Ilmu pengasih namanya tu. Nah, itu nanti ada kita kaji tu, tapi syaratnya makan garam 1 garung. Ada apa ilmu-ilmu macam itu? Tak ada gunanya. Masing daerah mantranya lain-lain, Pak. Ya, mantranya lain-lain. Melayu lain, Jawa lain, Minang lain, apa lain. Ilmu-ilmunya itu. Ya, perhatikan banyak ada orang, banyak orang ngambil apa? Orang ngambil apa? Madu saja. Itu ada mantranya tuh. Macam-macam orang buat. Ya. Ngani, ruqyah. Lihat, tiwalah, ilmu pengasih khusus lagi. Kan ada nih ilmu pelet nih. Macam kisah nenek pelet, nunu pelet, semua tukang pelet semua, ha? Perhatikan, ini tak ada manfaat sama sekali dalam hidup. Ini ilmu yang tak bermanfaat. Ada orang dengan ilmunya masuk dalam akuarium, bisa 3 hari tahan. Ikan berapa lama? Bukan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun dalam air tu. Tak apa-apa, tak pakai ilmu apa-apa dia. Ada apa ilmu-ilmu seperti itu? Sihir beda, sulap beda, Pak. Sihir jelas permainan syaitan. Sulap sungguh tapi gelap. Dia sungguh betul terjadi, tapi itu kan permainan saja. Akalnya saja. Ya? Ini tidak ada manfaat dalam Islam. Kemudian, apalagi tanjim, ilmu perbintangan. Ini biasanya ada ramalan bintang tuh. Setiap hari nengok koran, yang dibaca bukan berita, cuma nengok ramalan bintang. Asmara, hangat-hangat tai ayam. Ekonomi, Senin Kemis. Hari Senin dapat, hari Kemis habis. Atau dicari itu. Yang hebat lagi cari jodoh pun pakai ramalan bintang. Anak ni lama lah tak dapat jodoh. Kenapa? Ternyata bintangnya Taurus. Tapi calonnya itu bintangnya Leo. Kata nasihat Feng Shui, jangan. Tak boleh. Laki-laki Taurus tidak boleh menikah dengan wanita Leo. Kenapa? Kalau antum paksa menikah, antum jadi suami takut istri. Apa sebab? Taurus lambangnya kambing. Leo lambangnya singa. Kambing bertemu singa, kambing jadi penakut. Jadi antum tak boleh mencari pasangan ini. Lihat. Rumah yang seperti masjid ini, pintu depan, pintu belakang itu sejajar. Itu tidak bisa nyimpan uang. Karena untuk buat rumah pintu depan, pintu sejajar itu keluar masuknya sejajar, tidak boleh. Menurut Feng Shui tidak boleh. Jadi kalau ingin buat rumah, pintu masuknya dari bawah, pintu keluarnya dari atas. Jadi uang tuh bingung-bingung dia. Nah ini, perhatikan. Rumah yang aura yang paling bagus di mana? Dekat kuburan. Saya bilang salah. Rumah yang auranya paling kuat dalam kuburan.
Yakin tak ada perampok mau masuk, ha? Ramalan. Ramalan bintang, ramalan nasib. Ya? Tak ada, itu semua permainan dan tipu daya. Setan menipu setiap orang. Kini kan ketik rek spasi, kirim nama ini, sifatmu ini, apamu ini, semuanya ini. Tidak ada manfaat dalam hidup. Itu ilmu yang tak bermanfaat untuk dipelajari. Sama sekali tak ada manfaat. Perbintangan. Sudah itu apa lagi? Mendatangi paranormal, dukun. Bapak-bapak kan normal semua nih. Paranormal sekalian. Ini normal. Paranormal sekalian. Dukun apa guna? Kita cuma lebih percaya pada dukun daripada kepada Allah dan Rasul. Kalau dukun datang ke rumah, dia ngomong, kelihatan rumah ibu nih ada penunggu. Iya pak ya, ada penunggu. Jadi bingung dia. Padahal coba dia tenang. Kalau dukun tuh datang, kelihatan rumah bapak ibu nih ada penunggu. Memang lama sudah saya nunggu rumah nih. Udah berapa tahun saya nunggu rumah nih? Kata dia. Oh bukan itu maksud saya bu. Apa? Ada jinnya. Iya, belum bapak datang belum ada jinnya. Setelah bapak datang baru datang jinnya. Aman. Pak, tak perlu dia cerita. Oh saudara-saudara ada jin. Pak, jin tuh di mana-mana ada. Setiap kita lahir sudah ada jin. Tak perlu dia komentar saya melihat jin. Tak melihat jin kita. Di sini nih Pak ada jinnya. Cuman dia tak boleh bertanya. Kalau dia bertanya, saya lari duluan masalahnya. Tanya Ustadz, saya tengok-tengok mana yang bertanya itu kan. Make berjalan-jalan juga. Kan jadi masalah bagi kita. Tapi jin itu ada. Di masjid ada jin, di pasar ada jin, di mana ada jin. Ada jin Pak. Buktinya orang banyak pakai celana jin, Pak. Jadi jangan, oh ini nangkap jin. Apa payahnya saya nak nipu Bapak? Apa Ustaz? Jin. Nanti saya bawa balik ya. Iya Ustaz, ya. Melawan dia. Apa susahnya, Pak? Tak ada guna kita orang bisa nangkap jin, nangkap ini, apa pekerjaannya nak nangkap jin? Koruptor tuh ditangkap lebih pokok lagi pada dia. Ngapain dia nangkap jin? Kalau dia serba tahu, Pak, tak perlu ada tim penyidik lagi. Dia kan ahli ilmu gaib. Tangkap orang, tangkap. Kamu korupsi. Dari nama Bapak tahu? Paranormal. Wah. Mau protes apa? Paranormal. Bapak juga korupsi, mana? Paranormal. Akhirnya berperang gara-gara paranormal semua. Tak ada manfaat. Dulu itu pesawat Malaysia yang hilang sampai kini tak dapat-dapat. Mana dukun yang tahu? Tak ada satu dukun pun yang tahu. Otaknya serba tahu. Bukankah dia jadi dukun tak dapat duit? Kenapa dia tak cari aja harta terpendam? Aman lagi. Tak perlu orang sekolah perminyakan ingin cari sumber apa? Sumber minyak. Panggil aja dukun. Sini kita dia bor. Sini bor. Tak ada manfaat. Tetapi itu tertanam pada orang bahwa ini hebat, ini sakti, ini itu hebat, semuanya tertanam. Ya, sampai saking fanatiknya pada seorang dukun dia mengatakan, Ustaz, pondok ini tak mantap. Padahal anaknya di pondok kita, dia bilang tak mantap. Apa pasal tak mantap? Saya bilang, gurunya tidak punya ilmu seperti yang di sana, Ustaz. Oh gitu. Apa kesaktian yang di sana? Dia bisa jadi air itu, Ustaz, diangkat dia gitu, dimasukkan ke dalam mobil jadi minyak. Saya bilang itu karburatornya hilang air. Masuk ke situ, oh enggak Pak Ustaz, memang minyak. Oke, apa lagi kesaktiannya? Bisa terbang Pak Ustaz. Saya bilang, rumahnya mana? Situ. Pakai loteng rumahnya. Oh iya Ustaz, rumahnya besar pakai loteng. Ada tangga tak? Adalah tangganya. Itu guru bodoh tuh. Dia bisa terbang masih pakai tangga juga. Ngabis-ngabiskan duit. Dia bilang. Ningkat lagi. Ada lagi yang hebat Ustaz. Apa? Dia bisa membelah sungai. Saya bilang kemarin itu sungai banjir. Kenapa dia tak belah? Oh, ilmunya tak boleh dinampakkan Ustaz. Oh, kalau ilmu tak dinampakkan orang, saya lebih banyak dari dia. Iya Ustaz, iya. Mana dia Ustaz? Tak boleh dinampakkan. Nama ilmu tak boleh dinampakkan orang. Apa payahnya? Ilmu tak boleh dinampakkan orang.
Jadi tak guna. Man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul wa qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi tukang ramal, dukun, percaya pada perkataannya, dia telah kufur dengan apa diturunkan kepada Muhammad. Kenapa? Ada orang nak berjabat panggil dukun, dekat nak mati panggil dukun, sudah ini semua dukun. Tak ada guna, alami aja di dalam hidup ini. Tak ada manfaat. Kadang sebagian dukun tu sadar sendiri bahwa dia nipu orang. Tak nyata. Dia ngobat orang sakit gigi, ayam yang dimasalahkan. Mindahkan ayam. Mindahkan penyakit ke ayam. Kita tanya, apa salah ayam sampai kau pindahkan penyakit? Kenapa tak ke tikus saja? Banyak tikus got di Jakarta ini. Kau pindahkan semua penyakit ke tikus got tu, biar mati semua tikus tu. Kenapa mesti ke ayam? Apa salah ayam? Sudah malang nasibnya antum timbulkan penyakit kepada dia. Burung punya flu, ayam punya masalah. Ayam kena bakar. Wanita nakal di kampus, ayam juga jeleknya. Ayam kampus. Antum jalan kaki tak pakai sandal, kaki ayam. Sudah capek nelurkan, telur mata sapi. Sapi punya nama, telur-telur ayam. Ini antum tambah pula dengan penyakit kepada ayam. Aneh-aneh aja dukun macam ini. Coba Pak, saya sakit. Ngapa? Tolong pindahkan ke tikus-tikus dekat rumah saya biar dia mati semua. Aman kita kan? Ayam mau dimakan. Itulah permainan syaitan Pak. Kan belum ada iklan memindahkan penyakit ke tikus atau babi. Tak ada Pak. Tak ada iklan. Paling ke ayam. Ayam pun dipilih ayam hitam. Sebab nanti dukun malam-malam bisa nyembelih ayam, dia makan. Tak tahu orang dia makan ayam. Pakai baju hitam, kain hitam, pulut hitam, akhirnya hidup kita serba hitam. Tak ada guna. Manfaat dalam hidup kita, bergantung kita kepada Allah. Ya. Tidak akan ada menimpa kita, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akibat keyakinan kita yang lemah kepada Allah itu menyebabkan sihir itu ada Pak. Nabi Musa aja terkena kan? Dia lihat itu tali jadi ular. Itu membuktikan bahwa sihir itu ada. Tetapi kita yakin kepada Allah. Yang masalahnya kita selalu ragu kepada Allah. Apa iya? Apa iya? Ini nak meruqyah nih ya. Orang kemasukan jin, tapi kita meruqyah ragu-ragu sambil takut. Apa iya ya? Jangan-jangan saya tak mempan Pak. Karena sifat jin itu dia akan menggertak. Kamu meruqyah saya. Begitu mental tu hilang, langsung tak mempan lagi kita baca tu. Lah penat kita bawa ayat-ayat kursi ya, sampai duduk di meja kita bacanya tu. Baca ayat kursi duduk di meja tak mempan juga. Kenapa? Itu masalahnya. Keyakinan kita kurang. Ketakutan kita lebih besar. Coba kita bergantung kepada Allah. Tengok. Imam Ahmad ada orang kemasukan. Imam Ahmad pesan, ini sendal, bawa. Bilang suruh keluar. Dibawa orang sendal Imam Ahmad, langsung keluar jin tu. Setelah Imam Ahmad wafat, orang bawa lagi sendal Imam Ahmad, jin tak mau keluar. Kata jin, kenapa dulu engkau keluar? Saya bukan takut dengan Imam Ahmad. Saya takut pada doanya Imam Ahmad. Doanya makbul, itu yang saya takut. Sandal ini bukan saya takut, kata dia. Imam Ahmad ada, apa takut dia pada sandal? Jin pandai Pak. Jin tu sebenarnya kalau kita masuk ke hutan tu, dia takut tu. Kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, takut dia tu. Tapi kita kan kalau masuk ke hutan, permisi, datuk penunggu hutan, cucu numpang lewat, jadi berani dia Pak. Sama kita masuk ke kita ini takut nih sama preman di terminal. Tapi begitu kita masuk, ternyata preman itu yang takut. Oh, Pak, silakan Pak. Kira-kira macam apa naik daunnya? Oh, baru tahu ente. Begitulah jin tu. Jin tu takut sama kita begitu kita datang. Permisi tu, datuk, cucu numpang lewat. Lah mulai tu naik daun dia tu. Banyaklah malam tu kita ada cium bau kemenyan lah, ada cium ini untuk nambah ketakutan kita sehingga kita bergantung kepada dirinya. Mana ada jin menakutkan orang dekat-dekat Pak. Dia takut kena tangkap orang. Selalu aja
Dari jauh, tidak ada dia dari dekat. Bah, gitu. Takut dia kena tangkap. Maka itu dari jauh. Ya. Tapi bukan berarti menentang jin, tetapi jangan. Biasanya dukunlah yang bekerja sama dengan jin. Inilah di antara syirik-syirik kecil yang dapat saya jelaskan. Selebihnya kalau masih ada waktu kita tanya jawab. Tapi kalau sudah habis waktu, alhamdulillah, ya, habislah masa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Sama saja, sebab jin sama dengan manusia. Masalahnya kita kan tak tahu itu. Sebabnya kita tidak tahu apakah ada jin yang murtad, kapan dia murtad, siapa di antara yang murtad. Tapi jelas jin ada muslim, ada kafir, ada munafik. Sifat dan golongannya. Sebab jin juga seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas hanya dia makhluk gaib. Maka itu kita kadang-kadang datang jin masuk itu macam-macam. Ada yang masuk itu jin Kristen, mudah kita ruqyah. Ada yang masuk jin Islam. Yang malangnya lagi ada jin Islam itu yang hafal Quran pula. Pernah ada orang meruqyah, ternyata jinnya hafal Quran. Diketahui oleh jin, ente ruqyah saya, kata dia, langsung anjlok, mental, tak mempan lagi gitu. Ya, maka banyak jin. Kadang-kadang daerah Melayu dia bahasa Melayu, masuk daerah Jawa dia bahasa Jawa, sebab itu daerah dia. Ya, akan tetapi kita tetap bergantung kepada Allah. Ya, dia ada yang Muslim, ya ada juga yang munafik. Karena itu banyak orang-orang munafik macam jin juga perangainya kan. Lain? Iya. Iya Pak, sampai sekarang. Iya. Iya. Sebenarnya dalam Islam ada disebut qarin. Setiap kita ini ada qarin. Begitu kita meninggal, qarin itu ada. Nanti qarin inilah yang menyerupai diri kita dan mengaku diri kita atau mengaku nenek moyang kita. Mungkin qarin itu. Karena setiap kita ini, kata Rasulullah, memiliki qarin. Jin pendamping setiap kita lahir. Nah, jin pendamping inilah nanti yang menyerupai kita. Yang orang bilang orang mati balik hidup. Bukan orang mati, kalau dia balik memang hidup. Tetapi masalahnya jin qarin inilah yang menyerupai suaranya, apanya. Ini yang kita salah. Aku ini kakekmu dulu, aku ini nenekmu dulu. Tolonglah begini. Itu jin itu punya kerja tuh. Kita paham. Kalau kita paham, kamu jangan bohong. Karena tidak ada orang yang bisa kembali kalau sudah sampai ke alam barzah. Pak, kalau sekiranya orang mati itu punya kekuatan, ya, dan orang mati itu bisa balik ke rumah, saya yakin mesti dia tak mau balik ke kuburan. Rumahnya penuh AC Pak, kuburan sempit, ini semuanya, tak mau dia balik lagi. Itu kelakuan jin yang menyerupai dirinya. Kalau orang menuntut ilmu hitam, maka jinnya semakin jadi. Saya di satu daerah, saya ingat masih sekecil, sangat kuat ingatan saya. Ya, apa? Ini seorang wanita menuntut ilmu, menundukkan suami. Saking hebat ilmunya itu, kalau dia bawa laki-laki lain di hadapan suaminya, suaminya tak bisa buat apa-apa. Begitu dia meninggal, jinnya itu menyerupai dia, mendatangi rumah setiap orang. Akhirnya jin ini meminta dikuburkan hati anjing hitam di kuburan itu. Semua orang lakukan, sudah itu dia baru hilang. Tapi orang telah melakukan kesirikan. Itu kerjanya tuh. Itu kerja jin tuh. Ya, ada setiap kita punya qarin. Nenek kita punya qarin, apa budak punya qarin. Tapi ingat, dialah yang selalu menyerupai. Yang sebagian kita nganggap dia balik hidup. Itu rohnya si fulan itu. Enggak. Jin itulah yang menyerupainya. Silakan.
Maksudnya? Ah. Istighfar. Itu urusan Allah. Urusan kita istighfar. Hah? Iya, urusan kita istighfar. Apa dikembalikan Allah atau tidak? Sebaiknya kita tak tanya, itu urusan Allah. Jangan tanya kerjaan Allah. Kita disuruh istighfar. Sebagaimana kita juga disuruh berdoa untuk panjang umur. Doa. Apakah umur kita bertambah atau berkurang? Tidak urusan kita. Itu Allah yang menambahkan panjang atau pendek. Kalau kita cari-cari, kita jadi pendek. Walau sebagai ulama mengatakan dikembalikan lagi, ya, dengan istighfar lagi, ya. Istighfar itu akan menambah, menghapus dosa itu. Watbi is-sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan itu sendiri. Kebaikan pertama menghapuskan keburukan, istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Itu dia kebaikan pertama. Baru tambah kebaikan-kebaikan yang lain. Dan Allah juga berjanji dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan. Sudah diganti Allah. Silakan. Oh, menceritakan nikmat belum tentu riya. Bahkan kita harus menampakkan nikmat. Bapak punya uang, sebenarnya bapak mampu untuk membeli pakaian bagus. Tapi sengaja beli pakaian lusuh supaya dibilang orang zuhud. Ini riya jadi itu. Tetapi nampakkan nikmat, menyebut nikmat bukan berarti kebanggaan. Alhamdulillah saya diberi nikmat, saya bisa haji, ya, bisa umrah, saya ini tidak masalah. Banyak memuji Allah dengan nikmat, tapi bukan untuk kesombongan, ya. Seolah-olah saya ini orang alim, saya ditunjuki oleh Allah. Ente ini kapan tobatnya? Ada. Kapan tobat? Udah tua-tua tak tobat-tobat lagi. Lihat saya ditunjuki oleh Allah. Ini lain nih maknanya nih. Sudah menyombongkan diri. Maka itu kita ketika sudah ditunjuki di atas kebenaran, jangan sombong dalam kebenaran. Belum tentu kita bertahan kebenaran. Jangan-jangan setahun 2 tahun, kita pula yang banyak buat maksiat. Kawan yang kita kata maksiat tuh dialah bertobat. Itu doa kita istiqomah. Jadi masalah nikmat kita sebutkan, ini diantara nikmatnya bukan untuk kesombongan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apaan Ustadz, Arna pernah mendapat kain bertulis Arab ayat Al-Quran dan disuruh untuk dipajang di rumah baru Ana. Apa itu termasuk jimat? Kalau iya, apa yang harus Ana lakukan? Jimat itu Al-Quran bukan untuk dipajang-pajang. Lebih baik nyalakan kaset, hidupkan ini surah Al-Baqarah dan apa di rumah banyak ngaji, aman. Ngapain gantung-gantung Al-Quran? Al-Quran bukan untuk digantung-gantung di rumah. Ya, jimat, turunkan. Turunkan dia. Ya, itu sudah jelas jimat. Tak ada manfaatnya sama sekali menggantungkan itu. Sebab kalau apa? Memang banyak orang memberikan ayat-ayat itu sebagai jimat. Ya. Anda mau tanya apakah dimaksud riya jika kita mengikuti khatam Quran di madrasah seperti apa nih? Ikut khatam Quran, ya. Sebenarnya hati-hati. Untuk apa antum khatam Quran ikut-ikut dipajang-pajang ke orang? Orang lebih banyak lagi hafal Quran, tak perlu di wisuda-wisuda. Zaman dulu tak ada sibuk-sibuk. Apa dia menyembunyikan dirinya? Imam Sufyan Tsauri Pak, itu hafal 300 sampai 1 juta hadis. Orang tak tahu sama dia. Kita baru juz amma saja juz 30. Allah, benar-benarlah. Hati-hati. Riya itu akan muncul di situ. Awalnya memang tidak riya, tapi nanti muncul riya tuh. Ya? Nah, itu yang kita jaga. Bagaimana untuk anak-anak? Anak-anak tak punya dosa, dia perlu motivasi. Tetapi jangan terlalu sering memberi hadiah kepada anak dengan memuji-mujinya. Nanti sampai tua jadi kebiasaannya.
Anak-anak kan kalau dia berniat lain kan biasa aja, dia kecil lagi. Tak kena hukum belum. Dia rajin ngaji, kita kasih duit. Biar dia semangat. Boleh tak? Boleh. Oh niatnya nanti jadi duit. Dia niat untuk jadi duit, dia belum balik. Berdosa tak dia? Enggak, itu motivasi. Tapi jangan dibiasakan. Besok sampai balik pun itu kerjanya. Itu yang jadi masalahnya. Ya. Nah. Orang tua saya suka berkunjung ke dukun. Bagaimana cara untuk memberitahu ke orang tua agar beliau tidak marah atau sakit hati? Dakwah, jangan pakai prinsip seperti ngambil rambut dalam tepung. Ada tak yang bisa ngambil rambut dalam tepung tak kena tepung? Takkan ada. Tetapi cara kita yang penting. Nasihati dengan baik. Tak mungkin kita nasihati, bapak bodoh ini, sesat ini, itu, bapak ini. Bukannya dia terima. Marah dia. Yang salah kita bukan menyampaikan kebenaran. Tapi kita salah dalam cara menyampaikan kebenaran. Orang boleh jadi bukan nolak kebenaran. Tapi yang ditolak orang itu cara kita menolak. Cara kita menyampaikan. Lalu gitu, kamu ingkar sunnah ya? Tak tahu ya? Ini, bapak tak tahu ya? Bodoh bapak apa? Tentu bapak tuh, baru ngaji kau sudah bilang gitu. Itu dia. Bijak, lembut. Lihat Nabi Ibrahim, wahai bapakku, kutunjukkan aku diberi Allah ilmu ini. Bapaknya bilang, berhenti ya Ibrahim, kalau engkau benci kepada agamaku, ku salib kau. Kata Ibrahim, doa untuk bapaknya baik-baik. Lembut tetap cakapnya. Maka itu dalam dakwah kepada orang tua lembut. Jangan diperbodoh ini itu. Sering ke dukun ya pelan-pelan, ya. Kalau saat dia ke dukun kita bawa dia jalan jauh-jauh dulu. Kan banyak caranya kadang-kadang. Tapi kita kadang-kadang frontal ingin merubah itu simsalabin. Rasulullah 23 tahun dakwah belum tentu orang ikut kan. Masih ada yang mencaci maki. Masa kita 2-3 tahun seorang kampung ini mesti bertobat semua? Hebat betul kita daripada Rasul. Maka sabar, apalagi orang tua. Lah mengakar keyakinan itu. Apalagi prinsipnya apa? Ya sudahlah nak, ngaji itu jangan lebih-lebihan lah. Kamu nanti jadi teroris. Terlalu fanatik jadi teroris. Dan jangan terlalu dalam, nanti kamu jadi orang gila. Lalu dalam ngaji jadi orang gila, terlalu fanatik ngaji jadi teroris. Ya kita Islam yang biasa sajalah. Biasa tak sholat, biasa tak ngaji, ya biasa-biasa aja. Sabar dalam dakwah. Tugas kita menyampaikan, ya, dan itu dengan cara yang bijaksana. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau kita bicara tentang bid'ah, bukan untuk membid'ahkan orang. Kita bicara tentang syirik bukan ingin memusyrikkan orang. Kita bicara tentang kekufuran bukan untuk mengkafirkan orang. Kita belajar semua itu untuk melunakkan hati kita dan agar kita tak jatuh ke dalamnya, lalu kita beri nasihat kepada saudara kita dengannya. Itu gunanya. Ini tidak. Cara kita itulah yang membuat orang sering menolak. Ada seorang anak muda baru ngaji, dapat sunnah bahwasanya kalau makan, setelah makan itu ada menjilat tangan. Keluarga ini adalah keluarga yang biasa makan pakai sendok. Dilarang tak makan pakai sendok? Tak ada larangan pakai sendok. Yang dilarang makan sendok. Lalu dia makan di tengah keluarganya. Keluarga bawa sendok, dia langsung ambil makan pakai tangan. Keluarganya jadi heran, belum pernah anaknya pakai tangan, itu tak jadi masalah. Sudah itu dia jilat depan orang tua. Kenapa kamu makan begitu? Bapak tahu, ini sunnah. Bapak belum tahu ya? Apa reaksi orang tua kira-kira? Marah atau senang anaknya dapat sunnah? Marah. Dia menyebabkan orang tuanya membenci sunnah. Dia bisa berdosa. Kenapa dia tidak perlahan-lahan? Dia makan pakai sendok. Bolehkah? Boleh makan pakai sendok. Jangan pula prinsip terlalu keras, mentang-mentang disuruh pakai tangan, makan bakso pun pakai tangan. Kenapa? Sunnah. Ada apa antum? Yang sunnah tuh makan tangan
kanan. Antum pakai sendok atau pakai sumpit, pakai ini, tak ada larangan. Oh, itu ciri-ciri orang Cina. Memangnya orang Cina itu tak ada yang muslim? 200 juta lebih. Di Cina itu orang muslim, Pak. 200 juta lebih. Cuman persentasenya dibanding dengan penduduk Cina, ya tentu kecil. Indonesia ya banyak persentasenya. Kalau jumlahnya mungkin lebih banyak di Cina. Kenapa? Persentasenya aja berapa banyak? Mereka juga makan pakai sumpit. Karena itu bukan ciri agama. Yang kita tidak boleh menyerupai orang itu ciri agamanya. Mobil, orang kafir pakai mobil tak? Pakai. Tak boleh kita nyerupai dia pakai mobil juga. Salah. Yang tidak boleh itu apa yang menjadi ciri khas agama dia, itu yang kita ikuti. Ciri khas identitas mereka, itu tak boleh kita ikuti. Ada pun yang bukan ciri khas mereka, biasa aja. Boleh aja. Ini contoh ya. Pelan-pelan kita dakwah di masyarakat, terutama di orang tua kita, karena keluarga itu lebih berat untuk kita dakwahi dibanding orang lain. Saya aja ke daerah sendiri, Pak. Ke daerah sendiri. Hampir 17 tahun. Setiap tahun kita pergi. Yang ngajinya, Pak, yang betul-betul ngajinya itu 10 orang paling banyak, Pak. Sudah 17 tahun tuh, Pak. Itu baru. Kenapa? Ya pelan-pelan, sabar kita. Tidak teroris lah, iliran sesat lah, inilah, macam-macam gelar yang kita dapat. Alhamdulillah kita tak perlu kuliah lagi, kan kita lah dapat gelar. Orang lah sibuk kuliah bertahun-tahun untuk dapat gelar, tak dapat gelar. Kita baru ngaji sebentar, langsung dapat gelar. Alhamdulillah, gelar kehormatan. Saya rasa itu dulu, moga bermanfaat. Lain waktu semoga dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.